Halo siswa-siswi kelas 7 SMP Negeri 4 Langke Rembong. Selamat berjumpa kembali bersama saya Ibu Asri. Kemarin kita sudah membahas di bab 2 tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Dan kali ini kita melanjutkan materi tersebut, yaitu tentang interaksi dalam ekosistem. Adapun tujuan pembelajaran yang diharapkan dari peserta didik adalah: yang pertama, peserta didik mampu menyebutkan macam-macam pola interaksi. Dan yang kedua, peserta didik mampu mendeskripsikan konsep rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida makanan. Sekarang kita masuk materi yang pertama, interaksi antar komponen biotik. Dalam interaksi antar komponen biotik terjadi pola interaksi, di mana pola interaksi ini terdiri dari netral, predasi, simbiosis, kompetisi, dan antibiosis. Pola interaksi yang pertama adalah netral. Netral merupakan pola interaksi yang tidak saling mengganggu, tidak saling merugikan, maupun tidak saling menguntungkan. Contoh yang pertama adalah ayam dan kambing, yang kedua adalah gajah dan jerapah. Walaupun keduanya tinggal dalam wilayah yang sama, mereka tetap bersahabat dan tidak terjadi persaingan makanan karena makanan mereka berbeda. Pola interaksi yang kedua adalah predasi. Predasi adalah interaksi yang terjadi antara organisme pemangsa dengan mangsa. Contoh yang pertama, harimau sedang memangsa rusa. Contoh yang kedua, burung alap-alap sedang memangsa kelinci. Harimau dan burung alap-alap disebut sebagai pemangsa. Pola interaksi yang ketiga adalah simbiosis. Simbiosis merupakan pola interaksi atau hidup bersama antara dua organisme yang berbeda jenis atau spesies. Yang pertama adalah simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua individu yang saling menguntungkan. Contoh yang pertama adalah burung jalak dengan kerbau. Burung jalak memakan kutu kerbau sehingga kerbau diuntungkan karena badannya tidak gatal lagi. Sedangkan burung jalak mendapatkan makanan, yaitu kutu dari kerbau. Contoh yang kedua adalah kupu-kupu dengan bunga. Kupu-kupu mendapatkan makan berupa nektar dari bunga, sedangkan bunga membantu proses penyerbukan. Jadi hubungan keduanya sama-sama saling menguntungkan. Simbiosis yang kedua adalah simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah hidup bersama dua individu, yang satu diuntungkan sedangkan yang lain tidak dirugikan. Contoh yang pertama di sini adalah simbiosis ikan hiu dan ikan remora, di mana ikan remora mendapatkan makanan dari sisa makanan ikan hiu, sedangkan ikan hiu mendapatkan keuntungan karena bagian bawah perutnya dibersihkan oleh ikan remora. Contoh yang kedua adalah bunga anggrek dengan pohon inang. Bunga anggrek mendapatkan keuntungan karena mendapatkan tempat hidup, sedangkan tumbuhan inang tidak mendapatkan kerugian karena keberadaan bunga anggrek. Simbiosis yang ketiga adalah simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hidup bersama dua individu, yang satu diuntungkan sedangkan yang lain dirugikan. Contoh yang pertama adalah tali putri dengan pohon inang, di mana tali putri mengambil makanan dari pohon inang, sedangkan pohon inang mengalami kerugian karena kekurangan zat makanan. Yang berikutnya adalah nyamuk dengan manusia, di mana nyamuk mendapatkan keuntungan karena menghisap darah manusia, sedangkan manusia mengalami kerugian karena terserang penyakit berbahaya seperti malaria dan demam berdarah. Pola interaksi yang keempat adalah kompetisi. Kompetisi adalah persaingan antar organisme untuk mendapatkan hal yang sama. Contoh kompetisi yang pertama adalah kompetisi antara sapi dan kambing di padang rumput untuk mendapatkan makanan. Contoh kompetisi yang kedua yaitu kompetisi dua harimau jantan untuk mendapatkan satu harimau betina dalam hal mencari pasangan. Pola interaksi yang kelima atau yang terakhir adalah antibiosis. Antibiosis adalah hubungan dua individu yang berbeda jenis yang menyebabkan individu yang satu menghambat pertumbuhan individu yang lain. Contohnya antara jamur Penicillium notatum dan bakteri, di mana jamur Penicillium notatum menghasilkan antibiotik yang menghambat atau bahkan membunuh bakteri.
Sekarang kita masuk materi yang kedua, yaitu interaksi dalam ekosistem. Interaksi antar komponen menyebabkan terbentuknya rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida makanan. Dalam interaksi ada produsen, konsumen, dan pengurai, atau terjadi perpindahan energi dari produsen ke konsumen. Dan yang kita akan bahas pertama adalah rantai makanan. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan yang membentuk rangkaian lurus atau tidak bercabang seperti yang ditunjukkan pada gambar. Pada gambar kita lihat ada padi. Padi di sini berperan sebagai produsen atau penghasil. Kemudian tikus memakan padi. Tikus berperan sebagai konsumen 1. Kemudian ular memakan tikus. Ular berperan sebagai konsumen 2. Dan ada elang memakan ular, elang berperan sebagai konsumen 3 atau konsumen puncak. Ketika elang mati dan jatuh ke tanah, maka dia membusuk, maka diuraikan oleh decomposer, yaitu bakteri dan jamur. Yang kedua adalah jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah kumpulan beberapa rantai makanan yang saling berhubungan. Di dalam ekosistem, jarang ditemukan satu jenis hewan hanya memakan satu jenis makanan saja. Satu rantai makanan dapat berhubungan dengan rantai makanan lain, membentuk jaring-jaring makanan seperti pada gambar. Kalau kita perhatikan gambar, tumbuhan dimakan oleh tikus, tumbuhan dimakan oleh kelinci, dan tumbuhan dimakan oleh kambing. Rantai yang terbentuk lebih dari satu. Kemudian tikus dimakan oleh burung hantu, tikus juga dimakan oleh kucing hutan. Kelinci dimakan oleh kucing hutan, kelinci dimakan oleh serigala, dan kambing dimakan oleh serigala. Berikutnya, burung hantu dimakan oleh ular, burung hantu dimakan oleh kucing hutan. Ular dimakan oleh burung elang, ular juga dimakan oleh kucing hutan. Kucing hutan dimakan oleh singa, kucing hutan dimakan oleh serigala. Serigala dimakan oleh singa. Singa dan elang di sini berperan sebagai konsumen akhir atau konsumen puncak. Berdasarkan gambar jaring-jaring makanan di sini, rantai makanan yang terbentuk lebih dari satu dan saling berhubungan. Yang ketiga adalah piramida makanan. Piramida makanan adalah komposisi rantai makanan yang makin ke atas jumlahnya semakin kecil, seperti pada gambar. Coba kita perhatikan gambar. Produsen jumlahnya lebih banyak dari konsumen. Dan makin tinggi tingkat konsumen, maka jumlahnya semakin sedikit. Dalam piramida makanan, produsen dan konsumen menduduki tingkat tertentu yang disebut tingkat tropik. Tropik pertama ditempati oleh produsen dengan jumlahnya banyak, kemudian tropik kedua ditempati oleh konsumen 1, tropik ketiga ditempati oleh konsumen 2, dan tropik keempat ditempati oleh konsumen akhir atau konsumen 3. Jadi dalam rantai makanan terjadi proses perpindahan energi dari matahari ke produsen, dari produsen ke konsumen 1, dari konsumen 1 ke konsumen 2, dari konsumen 2 ke konsumen 3, dan seterusnya. Pada setiap tingkat tropik terjadi penyusutan energi. Semoga video yang disajikan tadi bermanfaat bagi siswa-siswi sekalian, dan jangan lupa mengerjakan LKPD yang dikirim melalui aplikasi Edmodo. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.